Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Dul Teknisi Amatir. Pagi hari ini kita akan menservis TV LCD merek Polytron, merek Polytron ya, dengan tipe PLD 32T7611 ya. Ini sebetulnya di sini sudah agak lama karena ini lemparan dari sesama teknisi ya. Jadi sesama teknisi sudah berusaha diservis tetapi tidak berhasil. Akhirnya dibawa ke sini, suruh nyervis Pak Dul ya. Bawa ke sini dalam keadaan murmurnya sudah pada tidak ada semua ya. Oke, dari katanya yang membawa ke sini, kerusakannya ini TV-nya lampu indikatornya menyala, tapi dinyalakan pakai remote ataupun dinyalakan tombolnya tidak bisa. Oke, kita coba nyalakan. Kita coba colokkan arus listriknya, kita colokkan. Indikator biru di sini nyala ya, ini ya. Ini indikator warna biru nyala. Kita coba nyalakan pakai remote. Kita coba nyalakan pakai remote. Dia tidak mau nyala. Artinya lampunya masih tetap nyala hijau. Harusnya kalau TV Polytron itu posisi standby, lampu ini nyala biru ya. Ada yang biru, ada yang merah. Di sini nanti nyala biru. Begitu kita tekan di remote, dia akan berkedip-kedip. Itu menandakan TV-nya bisa start. Ini saya tekan di remote tidak bisa. Atau kita coba tekan manualnya di belakang di sini, tetap tidak bisa nyala, tidak mau start. Oke, mudah-mudahan masih bisa kita servis. Apa kira-kira kerusakan dari TV Polytron 32N yang tidak mau start atau istilahnya standby. Oke, setelah kita buka seperti ini penampakan dari pesawat televisinya ini. Ini kita dapati sebagian elko sudah diganti ini. Ini diganti, ini juga diganti. Sebagian komponen sudah pada diganti semua. Oke, bagaimana langkah-langkahnya untuk menservis LCD Polytron yang dalam keadaan standby? Atau apa penyebabnya TV Polytron ini dalam keadaan standby? Untuk Polytron, kasus-kasus Polytron itu biasanya kalau dalam keadaan standby itu kemungkinan satu, tegangannya tidak stabil atau tidak normal dikarenakan elko kembung ya. Elkonya rusak, kembung, sehingga tegangan tidak stabil. Terus yang kedua, kalau TV Polytron itu standby tidak mau start, kemungkinan dari data ESI-nya itu korup. Nah, ini ESI EPROM-nya atau ESI memorinya ini korup atau error, sehingga dia tidak mau start. Terus pertanyaannya, kenapa kok bisa korup? Nah, biasanya kalau tipe Polytron, karena elko ini kembung sehingga tegangan tidak stabil. Karena tegangan tidak stabil mengakibatkan data dalam ESI ini korup atau error. Itu biasanya seperti itu. Makanya kerusakan Polytron semacam itu sering terjadi. Tapi ini kita coba dulu langkah-langkahnya. Sebelum kita menservis harus mengukur tegangan-tegangan yang ada di motherboard TV ini. Jadi kita langkah-langkahnya, nanti rusaknya dari tegangannya yang bermasalah atau datanya yang korup, kita harus
mengukur tegangan-tegangannya dulu. Oke, kita ukur tegangannya dulu. Yang pertama tegangan 12 volt. Tegangan 12 volt itu dari ini. Ini dari dioda ini itu mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, ini udah keluar ya. Ini keluar 12 volt berarti normal. Kemudian yang di sini ini tegangan yang untuk backlight ya. Tegangan untuk yang backlight di sini keluar 35 juga normal ya. Jadi ini ada dua tegangan yang keluar, satu tegangan 12 volt, yang kedua tegangan yang ke backlight. Terus kemudian masuk ke rangkaian-rangkaian sini. Ini nanti melewati DC to DC atau inverter. Jadi nanti dari 12 volt ada DC konverternya, ada yang 5 volt, ada yang 3 volt menuju ke IC memori. Jadi tegangan utamanya itu 12, kemudian diturunkan pakai DC converter ini, ada yang 1,1, ada yang 3,3, ada yang 5 volt pakai IC DC converter. Terus tegangan yang kita ukur selanjutnya yaitu tegangan yang berada di IC MICOM. IC MICOM atau IC EEPROM atau IC memori. Ini harus wajib ada dulu. Jadi pertama itu tegangan B plusnya, kemudian tegangan SCL, kemudian tegangan SDA. Oke, kita ukur tegangannya dulu, apakah yang ada di memori ini ada tegangannya. Nah, ada ini. Ini untuk B plusnya keluar 3,3 volt, berarti normal ya. Ini untuk B plusnya IC EEPROM ini ada. Kemudian untuk SCL-nya, untuk tegangan SCL-nya kita ukur. Nah, ini untuk SCL-nya juga ada. Ini untuk SCL juga ada. Kemudian untuk SDA ya. Nah, ini juga ada. Jadi di sini ini B+, di kaki ini B+, ada 3,3. Kemudian SCL juga 3,3. Kemudian SDA 3,3. Berarti dengan kata lain ini tegangan-tegangan yang masuk ke rangkaian ini sudah normal. Kemudian cek tegangan yang lain ya. Yang DC konverternya ini kita ukur. Nah, ini 5 voltnya juga keluar. DC konverternya yang 5 volt juga keluar ini. Ini nanti ada lilitan dan ada IC itu DC converter untuk menurunkan dari tegangan 12 volt menuju ke 5 volt. Ini keluar 5 volt. Berarti yang tegangan 5 voltnya juga keluar. Di sini ini dari lilitan ini ada rangkaian IC terus pakai lilitan ini outputnya 5 volt. Ini juga keluar. Berarti untuk tegangan-tegangan di sini semua ini normal. Kemungkinan kerusakan itu di datanya ya. Kemungkinan yang rusak itu pada data firmware-nya atau software-nya. Terus langkah-langkahnya kalau semacam ini gimana? Langkahnya kita bisa nge-flash ulang atau mengisi data yang baru di IC ini. Ya, mengisi data yang baru di IC memori ini. Oke, kita coba. Terus alat apa yang perlu digunakan untuk mengisi memori yang baru? Oke, bagi khususnya untuk Pak Dul sendiri yang masih junior ini, yang masih pemula atau amatir. Jadi nanti ada alat ya, istilahnya itu untuk mengisi program. Pak Dul biasanya menggunakan alatnya untuk mengisi program itu yaitu satu buah laptop. Kalau tidak ada laptop ya bisa komputer. Kemudian satu alatnya, ini alatnya itu banyak ya. Di pasaran itu alat untuk isi memori itu banyak. Ada yang CH431, ada yang RTF 809, ada yang EZP 2010. Ini Pak Dul kebetulan yang dimiliki Pak Dul yaitu EZP 2010.
Ini sudah hampir 2 tahun ya untuk padul digunakan. Di samping harganya yang tidak terlalu mahal, juga enak lah untuk kita pakai ya. Untuk ini nanti alat ini bisa digunakan untuk menghapus, membaca, sekaligus mengisi. Maksudnya menghapus data-data yang ada di dalam ESI, kemudian membaca data yang ada di ESI, kemudian mengopi data yang ada di ESI. Jadi bisa 3 fungsi. Terus langkahnya gimana Pak kalau menghadapi kasus semacam ini? Kita lepas dulu ESI EEPROM-nya atau ESI memorinya yang ada di sini, kita lepas. Oke, kita lepas dulu ESI-nya. Oke, kita lepas dulu untuk ESI memora ini, kita lepas dulu untuk ESI EEPROM atau ESI memorinya. Nanti setelah kita lepas, kita akan mengopi data yang baru. Kita lepas dulu pelan-pelan. Kita melepasnya bisa secara manual atau bisa dengan menggunakan blower. Kalau yang udah punya blower bisa menggunakan blower, kalau yang tidak bisa menggunakan manual seperti Pak Dul. Pak Dul lebih suka dengan cara manual. Pak Dul sebetulnya sudah punya blower, cuman lebih suka menggunakan manual. Kita bersihkan dulu ini bekasnya, kita bersihkan. Nah, udah bersih. Kita bersihkan dulu bekas-bekasnya. Kemudian kita bersihkan juga untuk ESI memoranya ini. Kita bersihkan. Oke, langkahnya yaitu kita pasang ESI pada dudukannya ini. Kita pasang ESI pada dudukannya, kemudian kita pasang alatnya ini kepada laptop ya. Kita masukkan, kita colokkan alatnya ke laptop. Nah, udah nyala. Kemudian kita buka programnya. Programnya pakai EZB 2010 ini. Ini kita buka programnya dulu. Ini programnya kita buka. Kita buka programnya. Kemudian setelah kita buka, di sini kita deteksi ya. Kita deteksi pakai auto detect. Nah, ini terdeteksi untuk IC memorinya. Ini untuk terdeteksi untuk memorinya. Di situ ukurannya 325K 32, kita oke. Jadi untuk IC memorinya ini terbaca 4 MB ya. Ukurannya hanya 4 MB. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya biasanya Pak Dul sebelum melakukan pengisian, kita backup datanya dulu. Cara membackupnya gimana? Kita posisikan membackup dulu dengan cara meread ini ya. Kita reading untuk membaca data yang ada di ini sudah bekerja ini untuk membaca data yang ada di ESI programnya tadi. ESI memorinya kita baca. Setelah kita backup, ini sudah reading, sudah oke. Kemudian kita save dulu datanya, kita save dulu datanya. Nah, kita save datanya, kita tulis tipe apa itu, tipe modelnya ya, PLD 32T 7511. Nah, setelah kita save, setelah sudah kita save. Nah,
Kemudian kita hapus dulu, kita hapus datanya dulu. Ini proses penghapusan erasing, itu berarti proses penghapusan data. Penghapusan data baru proses. Nah, sudah selesai eras VIP oke. Kemudian kita cari data yang mau kita isi. Yang mau kita isikan kita harus punya datanya. Ya, kalau datanya masih bagus dari backupan tadi juga bisa. Kalau tidak, kita harus mendownload yang sesuai dengan tipe yang akan kita kopikan. Kemudian ini Pak Tul sudah punya, kebetulan sudah punya datanya. Kita open, kita cari yang sesuai datanya tadi. Nah, kita akan mengopi ini. Nah, kemudian kita pakai auto, ini, kalau sudah kita pakai auto. Nah, ini akan memprogram secara otomatis. Kita lihat verifikasinya. Kalau sudah berhasil, kemungkinan datanya lah ini baru rating mengisi program. Nah, verifikasi. Nah, sudah verifikasi oke. Kalau sudah, kita keluarkan, exit. Kemudian kita pasang lagi IC-nya. Setelah kita lepas, kemudian kita pasang lagi untuk IC memorinya. Kita solderi lagi, pasang untuk IC memori atau EEPROM-nya pada motherboard-nya. Kalau sudah kita pasang, kita cek lagi solderannya apa sudah bagus. Nah, setelah kita pasang, kita coba, mudah-mudahan hasil dari pengopiannya ini bisa berhasil. Kita coba, kita pasang dulu pada dudukannya. Kita coba dulu colokan arus listriknya. Kemudian kita coba apakah sudah bisa berhasil untuk sistem pengkopiannya. Kita coba pakai remote. Alhamdulillah, ternyata hasil kopinan kita berhasil. Jadi demikianlah tadi untuk mengatasi ini. Belum ada antenanya ya, belum ada antenanya. Kita coba pasang antenanya dulu. Kita colokkan antena dulu. Ini sudah kasih antenanya, gambarnya sudah keluar. Demikian tadi untuk menyervis TV Polytron yang dalam keadaan standby tidak bisa start, yaitu dengan cara memperbarui atau mengisi data di EEPROM-nya. Semoga bermanfaat. Salam solder panas.